Jadi malam ini kita ditamoni sama Ki Ageng Ragojiwo. Ya, setiap malam Jumat kita memang sering ngobrol-ngobrol, sarasean, ya berpikir tentang hal-hal yang kadang-kadang tidak nyampe di pikiran kita sebagai orang awam. Kalau menurut Ki Ageng, sebenarnya malam Jumat itu fenomena yang bagaimana sebenarnya? Ya, selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Malam ini saya di kediaman beliau, SS Munawir. Ya, kita mau membicarakan masalah bagaimana malam Jumat. Memang malam Jumat ini banyak cerita-cerita yang mistik, ada juga yang untuk pengajian-pengajian. Jadi kita mau ambil ini malam ini cerita-cerita yang agak ngeri-ngeri. Nanti kita akan bercerita tentang misteri. Mungkin nanti ada pemirsa yang mau gabung Live streaming boleh ya? boleh, silahkan komen saja nanti. Jadi enggak gini loh. Gimana? Jadi apa sih, kenapa kalau hal-hal yang bersifat misteri gitu dihubungkan dengan malam Jumat? Apa sebenarnya yang terjadi dengan malam Jumat itu? Ya, malam Jumat memang ini sudah terkenal bahwa malam Jumat itu kumpulnya para lelembut, sehingga malam Jumat sering dipakai oleh para spiritual itu untuk berdoa, untuk masang-masang sesaji dan sebagainya. Sehingga menurut keyakinan teman-teman di luar sana itu pada hadir pada malam Jumat dengan yang disampaikan atau disajikan itu. Berarti maksudnya yang hadir itu makhluk astral ya, seperti itu. Gaib gitu. Hadirnya malam Jumat. Kenapa tidak hadir di malam Minggu itu bareng-bareng sama anak-anak muda, anak-anak milenial gitu? Malam Minggu nanti berbarengan dengan anak muda nggak mau dia. Dia maunya malam Jumat. Wah, karena malam Jumat itu banyak bau-bauan yang dibakar. Itu memang banyak yang datang. Kalau di Islam itu malam Jumat, nek keluarganya nggak baca-baca doa atau kirim doa, mereka nangis itu di depan pintu itu. Dulurku kok podo turu orang tuh nggak kayak aku gitu kalau di Muslim ya. Tapi kalau di non Muslim atau di keyakinan lain memang malam Jumat itu sangat sakral. Kalau kita lihat di tempat-tempat yang untuk bersemedi-semedi itu di malam Jumat penuh. Entah bakar apa, entah apa yang di doanya, entah bahasanya apa, itu banyak itu. Kalau kita muter di tempat-tempat yang angker-angker itu banyak kan di malam Jumat. Tapi memang potensi spiritual ini memang nampaknya memang malam ya? Iya, tidak memang siang. Kebanyakan mereka menjalankan malam karena malam itu lebih cepat hadirnya daripada siang. Siang pun bisa, cuman kebanyakan memang ke malam. Cepat hadir, cepat dapat reaksi dari alam gaib. Ya, seharusnya hubungan kita dengan makhluk-makhluk gaib itu seharusnya seperti apa? Harusnya itu loh, harusnya ya memang kalau kita bersahabat atau berteman atau berhidup berbarengan, memang kan hanya beda alam aja. Mereka juga kepingin didoakan kita supaya di sana juga dia tenang. Itu sebenarnya hanya beda tempat aja. Makanya kalau mau manggil itu malam Jumat lebih cepat itu. Dimasukkan ke tubuhnya orang itu lebih cepat di malam Jumat. Memang malam Jumat ini kejadian yang aneh-aneh itu banyak ya. Seperti kejadian di Segar Bencah yang dekat sini itu. Itu kan pernah itu. Saya setengah 11 malam lewat Segar Bencah. Nanti kan terus sampaikan. Setengah 11 itu lewat di Segar Bencah. Pas di tikungan itu ada yang ngawe-ngawe itu bahasa Indonesianya memanggil-manggil ya. Memanggil-manggil itu. Begitu dideketi hilang. Jadi pemirsa yang lewat di Segar Bencah itu, di pas tikungan itu yang dulu terkenal dengan sering bencah itu ada wanita awe-awe minta tolong, saya dekati hilang.
Gimana lagi ya, karena dia ngawe-ngawe, tujuan kita bagus, supaya mau nolong, tapi dia malah ngilang. Oke lah, kita tinggal aja itu di segala terjadi tikungan di yang tempat sering bencah. Sekarang mudah-mudahan nggak bencah lagi, temen tetap aja itu ada retak-retak itu. Itu sebenarnya mereka tuh menampakkan diri itu pada siapa? Apa orang-orang yang takut atau orang-orang yang sengaja ingin melihat, atau memang orang-orang yang memang punya kemampuan untuk bisa melihat Ya, seperti itu? kalau lembut itu dia kadang tidak sengaja, makanya sering orang-orang yang awam itu melihat belakangnya. Jadi mereka tidak sengaja menampakkan diri sehingga lab gitu, dan dia tidak akan lama. Kalau ada yang lama ya itu lain lagi ceritanya tuh. Kalau ada yang melihat lama bisa ngobrol, lain lagi. Jadi dia tidak boleh menampakkan lama atau tidak menampakkan untuk manusia, tapi tidak sengaja ya. Jadi sering kita melihat cerita yang fakta, ada cerita yang nyata ya, cerita yang tidak hoax itu kita melihat, katakanlah di kamar mandi ada orang mandi, itu suara. Ada lagi yang lihat di jendela, ada lagi yang di jendela tuh ngintip-ngintip, itu pun hanya lihat sebentar aja. Seperti cerita ada rambut di jendela, ya itu dia nggak bisa lama, hanya sebentar aja, lep hilang. Nah terus kemudian ada pertanyaan kan, apakah lembut bisa membunuh? Ya, sebenarnya dia tidak bisa membunuh, cuman karena kita ketakutan lari ya, terus nabrak apa lah ya, nabrak kursi atau nabrak apa, sehingga celaka itu. Jadi sebaiknya kalau melihat-lihat begitu ya, kalau yang bisa doa ya berdoa saja, kalau yang nggak bisa berdoa ya meneng wae gitu kan. Jadi mereka pun ya segera hilang, nggak mungkin akan ngejejer lihat terus, nggak. Kalau yang ngejejer lihat terus sampai berjam-jam itu film namanya. Oh Iya. ya, artinya imajinasi yang itu tadi disampaikan di film-film itu Ya. ini itu tidak real ya? Ya tidak sesuai real dengan ya. kondisi ya. Nah nampak itu kan cuman Betul. Kalau yang di film itu dibantu lah ya, dibantu dengan alat, sehingga bagaimana cerita mistik atau cerita misteri atau cerita hantu-hantu itu menarik, ditambah bumbu-bumbu supaya menarik. Umpamanya nangkep tuyul dimasukkan botol. Kalau nggak dengan gerakan-gerakan yang menarik kan ditonton nggak enak. Jadi ya harus pakai gerakan biar menarik. Dan menarik itu. Berarti anu dong, bahwa kehidupan di dunia mistis itu ternyata bisa dibikin entertainment ya, Bisa ya. bisa untuk hiburan begitu. Ya betul. Tapi itu menyalahi aturan nggak sebenarnya? Enggak sih, karena itu kalau masuknya di hiburan. Kalau masuk di hiburan, sedangkan hiburan yang dibuat kalau kita nonton di mana itu kan segala macam trik dipakai, segala macam trik. Bagaimana kuntilanak ketawa-ketawa, kemudian bergelantungan lama banget. Gitu. Jadi yang kalau nggak ditambah dengan trik dan bumbu-bumbu yang sedap, ya akan menarik. Seperti di Semarang itu ada itu di Lawang Sewu ya. Itu ada kan kuntilanak di sana 3 orang itu. Yang satu berbentuk berdarah-darah, yang satu baju putih, yang satu kalau nggak salah lebih gelap itu warnanya. Itu mereka menarik itu kalau dibuat cerita-cerita itu. Nah, ternyata yang di sana kan ternyata cari duit ya, ngamen ya. Ngamen. Jadi pemirsa yang ke Geja Belendu sana nggak usah takut, bahwa itu adalah saudara kita juga yang mencari rezeki lewat untuk foto model, selfie, ngisi kotak lah, dibantu kasihan, mungkin ngasih 5.000 atau 10.000 selfie bareng kuntilanak. Jadi kuntilanaknya buatan. Kalau mau lihat kuntilanak yang beneran, nah nanti kapan-kapan kita buatkan kuntilanak yang beneran. Nanti kita. Itu sebenarnya kuntilanak itu bisa dipanggil nggak? Ya. Sebenarnya bisa. Jadi bisa dipanggil untuk kuntilanak maupun genderuwo itu ada dengan berbagai macam cara yang kita panggil. Suatu saat nanti kita akan panggil lah yang namanya kuntilanak, kemudian genderuwo juga kita panggil. Asal yang melihat ini kuat.
Kalau nggak kuat ya lari semua. Hmm. Seperti Jailangkung itu kan, Jailangkung juga memanggil, cuman pada waktu kita membuat Jailangkung itu yang hadir itu sembarangan, nggak bisa tepat dengan keinginan kita, nggak bisa. Kalau ada yang tepat itu juga termasuk hoak, masuk bohong. Jadi Jailangkung kita buat, kemudian nanti ada getaran, masuklah entah yang jenisnya apa itu. Kalau yang jenisnya tidak sekolah dia nulisnya ngawur, kalau yang nggak sekolah ya nulisnya ngawur, nulisnya nggak bisa bagus. Tapi kalau yang dulunya sekolah itu tulisannya bagus.